Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Filsafat mengenai sumber dan tujuan dan peran manusia dalam ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Agus Saskia, Nia Hasanah, dan Adela Dina. Dengan judul Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Filsafat mengenai sumber dan tujuan dan peran manusia dalam ilmu pengetahuan. Pertama ya, Hakikat ilmu pengetahuan dalam filsafat secara etimologi dari bahasa Yunani ini filosofia yang diambil dari kata falsafah yang artinya filos kekasih, sophia kebijaksanaan, kearifan, dan juga pengetahuan. Sedangkan filsafat secara terminologi yakni suatu ilmu pengetahuan yang mengenai segala sesuatu dengan memandang sebab yang terdalam. Filsafat juga mencari jawaban atas pertanyaan yang dihadapi dengan bertangkal pada manusia dan pikirannya. Kata filosofia terdapat dalam bahasa Yunani, philos artinya kekasih, bisa juga sahabat, yang mana merupakan juga pengetahuan. Secara etimologi, ilmu pengetahuan terbagi jadi dua kata, yakni ilmu dan ilmu pengetahuan. Dan secara terminologi, ilmu pengetahuan yakni suatu fakta yang bersifat empiris dan rasional yang dibangun oleh seseorang melalui percobaan dan pengalaman yang teruji kebenarannya dan dilakukan oleh banyak orang. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan juga disebut mendalami hasil ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama atas masalah-masalah duniawi atau urawi dengan bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di sini ilmu pengetahuan tidak sekedar hanya ingin mempermudah hidup manusia sebagai pedoman yang praktis tentang sesuatu, melainkan berusaha menemukan keterkaitan hubungan logis antara satu dengan lainnya dengan berharap memberikan hasil terbaik dan terintegrasi. Hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri pada dasarnya adalah keadaan mental yang mengetahui sesuatu, yaitu menyusun pendapat tentang suatu objek. Dengan kata lain, menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Nah, hakikat ilmu pengetahuan menurut beberapa aliran, yakni menurut idealisme menganggap bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental dan psikologis yang bersifat subjektif. Maksudnya di sini, pengetahuan tidak memberikan gambaran sebenarnya tentang kenyataan yang berada di luar pikiran manusia. Sedangkan menurut empirisme menganggap bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Dan maksudnya di sini, ide-ide yang didapat itu dikembalikan kepada sensasi dan pengalaman yang merupakan ukuran terakhir dari kenyataan apa yang dialami, itulah pengetahuan. Nah, sedangkan menurut paradigma menganggap bahwa hakikat pengetahuan terletak dalam manfaat praktisnya adalah bagi kehidupan. Sekian dari saya. baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian B, yakni berjudul sumber dan tujuan ilmu pendidikan dalam filsafat. Yang pertama, sumber ilmu pengetahuan dalam filsafat. Tak kala individu lahir ke dunia, ia tidak mempunyai pemahaman sedikit pun terkait ilmu pengetahuan. Namun, selang ia beranjaknya dewasa, manusia memiliki banyak pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan tersebut terkumpulnya atau tersumbernya menjadi ilmu yang dijadikan sarana mempermudah penyelesaian segala urusan kehidupannya. Jadi sumbernya itu terdapat dari pengetahuan-pengetahuan, makanya jadilah ilmu pendidikan, ilmu filsafat, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan ilmu pendidikan dalam filsafat. Manusia diciptakan Tuhan dengan kesadaran sehingga memiliki kemampuan berpikir, berkehendak, dan merasa. Kemampuan berpikir dimiliki manusia untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menguji dan menghasilkan kebenaran pernyataan dunia empirisme manusia dengan cara otoriter, mistik, logika, rasional, dan ilmiah. Adapun macam-macam pembagian sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, sumber empirisme. Menurut aliran empirisme, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman hidupnya. Tentu pengalaman yang dimaksud didapat dari peran indrawi manusia.
Yang kedua, melalui rasionalisme atau akal. Rasionalisme adalah aliran yang menganggap bahwa akal adalah media terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran ini, pengetahuan diperoleh melalui cara berpikir atau akal dan tidak menganggap pengalaman indera empiris sebagai sumber pengetahuan. Yang ketiga, yakni intuisionisme atau intuisi. Tokoh aliran ini menurutnya bukan hanya indrawi yang terbatas, akal juga mempunyai keterbatasan. Objek-objek yang ditangkap oleh indrawi manusia adalah objek yang selalu berubah-ubah. Jadi, pengetahuan tentang suatu objek tidak pernah tetap. Akal juga terbatas. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia mengonsentrasikan dirinya pada objek tersebut. Jadi, empirisme dan rasionalisme itu tidak dianggap benar oleh aliran intuisi. Jadi, keterbatasan semua. Yang keempat, yakni wahyu. Wahyu disebut sebagai sumber murni seluruh pengetahuannya yang berasal dari Tuhan. Dari sini kita sudah memahami ya bahwa tentang wahyu sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran lainnya yang berasal dari Tuhan semuanya murni. Baiklah, cukup sekian. Ya, selanjutnya adalah peran manusia dalam ilmu pengetahuan. Manusia sebagai makhluk hidup ternyata belum lengkap melainkan perlu bertindak untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan membentuk dirinya. Peran manusia dalam ilmu pengetahuan yaitu untuk mewujudkan nilai yang menarik dan semata-mata untuk mewujudkan kualitas dirinya, misalnya nilai keimanan dan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan merupakan proses kegiatan yang dilakukan manusia dengan segala kemampuannya dalam memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan. Dengan peran manusia dalam ilmu pengetahuan, manusia dapat semakin dibantu dalam usaha memperoleh pengetahuan yang diharapkan. Dari sini ada yang bertanya. Ya, dari Utina Aulia Hafid, silahkan. Ya, baiklah, pertanyaan tentang apakah perbedaan empirisme dan rasionalisme. Apakah ada penanya yang kedua? Ini Utina Devana Zulfa, silahkan pertanyaannya. Pertanyaan kedua ialah apakah peran pendidikan bagi manusia? Terima kasih. Baiklah, cukup sekian dari kami. Thanks for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.